Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mo Syafaat di mata kuliah Kajian Linguistik Jepang akan mempresentasikan eh, kelas kata bahasa Jepang. Kami dari kelompok 4. Kelompok 4 terdiri dari Alfat Permana, Uswandi, Fauko Nuri Saada, saya sendiri, Wahyu Septian, dan Riki Setiawan. Oke, kita langsung mulai saja kelas kata bahasa Jepang. Oke, setiap bahasa mempunyai kelas kata dan kelas kata dibagi menjadi beberapa macam jenis. Pembagian kelas kata dalam bahasa Jepang disebut Hingshi Bungrui. Hingshi berarti jenis atau kelas kata, sedangkan Bungrui berarti penggolongan, klasifikasi, kategori, atau pembagian. Hingshi Bungrui dapat berarti klasifikasi kelas kata berdasarkan berbagai karakteristiknya secara gramatikal. Oke, jadi kelas kata dibagi beberapa macam jenis ya. Oke, yang pertama ada meshi atau kata benda. Oke, meshi tidak mengalami konjugasi atau tidak mengalami perubahan bentuk kata. Jadi sonomama. Oke, yang kedua bisa digabung dengan kata benda lain dengan diimbuhin partikel no. Ya, ada pengimbuhan partikel no. Yang ketiga, meshi dapat berdiri sendiri dan bisa menjadi subjek, predikat, maupun kata keterangan. Oke, bisa menjadi eh, tiga golongan ini ya, subjek, predikat, maupun kata keterangan. Oke, terdapat beberapa jenis meshi menurut para ahli, di antaranya yaitu Futsumeshi, contohnya Neko, Umi, Atama, Ashi, dan lain-lain. Koyumeshi, nomina yang tepat, Tokyoto, Osakafu, Fujisang, dan lain-lain. Daimeshi, kata ganti orang. Ya, meshi ini mewakili nama orang ya, atau pengganti nama orang. Contohnya, watashi, saya, boku, ya, anata, kimi, kare, kanojo, dan lain-lain. Yang keempat, keishiki meshi, hal-hal yang abstrak. Kayak uchini, aidani, terus ada tokini ya. Oke. Next. Yang kedua ada doshi atau kata kerja. Doshi kata kerja. Oke. Ciri-cirinya, doshi ini mengalami konjugasi atau perubahan bentuk kata. Oke. Yang kedua, bentuk dasar atau kamus dari kata kerja selalu diakhiri dengan hiragana kolom u ya. Contohnya eh, nomu ya, taberu gitu ya, dan lain-lain. Dapat menjadi sebuah predikat. Yang keempat sama dengan adjektiva atau kata sifat i dan adjektiva na atau kata sifat na. Oke, nakeyoshi, ikeyoshi ya, yang merupakan jenis yogeng. Dipakai untuk menyatakan aktivitas, oke, keberadaan atau keadaan sesuatu. Doshi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu jidoshi, kata kerja intransitif, suatu benda sudah dalam keadaan tertentu ya. Oke, biasanya ditandai dengan partikel ga ya. Oke, contohnya do aga akimashita, do aga akimas gitu ya. Oke, hai. Yang kedua ada tadoshi, kata kerja transitif. Seseorang melakukan sesuatu pada benda ya. Jadi ada pelakunya biasanya dan dicirikan dengan partikel o. Oke, contohnya do a o akemas. Oke, jadi ada perbedaan ya antara jidoshi dan tadoshi. Kalau jidoshi itu partikelnya ga, ya jadi suatu keadaan kayak doa ga akimas, kayak pintunya terbuka gitu. Dan tadoshi itu ada pelaku yang melakukan dan partikelnya o, doa o akemas. Jadi seseorang membuka ya, membuka pintu. Doa o akemas gitu, membuka pintu. Oke, yang ketiga ada shadoshi, kata kerja yang tidak dapat diubah ke dalam bentuk pasif. Ya, contoh nyeru, dekiru, dan lain-lain ya. Oke, hai. Dan mieru, dekiru juga biasanya partikelnya ga ya. Oke, yamaga, mieru.
gunungnya terlihat. Oke, shigoto ga dekiru ya, bisa kerja dan lain-lain. Oke, next. Yang ketiga, ada keiyoshi atau kata sifat berakhiran i ya. Oke, kata sifat i ya, keiyoshi. Kata sifat yang berakhiran bunyi atau hurufnya itu di ujungnya huruf i ya. Oke, akhiran i inilah yang akan mengalami perubahan bentuk. Oke, jadi bisa mengalami perubahan bentuk ya konjugasi seperti ke dalam bentuk menyangkal, bentuk lampau dan sebagainya. Oke, contohnya misalkan atsui ya, i-nya ini mengalami perubahan. Misalkan bentuk negatif ya, atsu kunai gitu. Bentuk lampau atsu kata i-nya ini yang akan dirubah yang di ujung i-nya. Oke. Kelas kata ini mempunyai potensi untuk menjadi sebuah kalimat. Oke. Ikeyoshi pada umumnya dibagi menjadi dua macam, yaitu Zokusei Keyoshi yang menunjukkan sifat yang dapat dirasakan indera manusia, ya, berdasarkan dari indera ya, perasa, contohnya ya amai, ya, terus takai, eh, terus karai, itu kan ya. Oke, kedua kangjo atau kangkaku ya, perasaan, keyoshi atau kata sifat yang menunjukkan perasaan dan emosi. Contoh itai, kayak sakit ya, kurushi, menderita atau sengsara ya, kanashi, sedih dan lain-lain. Berdasarkan dengan kangjo atau kangkaku, perasaan. Oke, hai, next. Ada keiyodoshi ya, keiyodoshi, kata sifat yang di ujungnya diimbuhin partikel atau ada imbuhan na ya. Oke, ada huruf atau bunyi yang di ujungnya ada huruf na-nya. Oke, tapi dia nggak selalu diimbuhkan ya. Oke, intinya dia bisa mengalami perubahan, ya cirinya dia di ujungnya ada na-nya. Oke, kata sifat yang berakhiran huruf atau bunyi na dapat dengan sendirinya membentuk sebuah bungsetsu. Oke, jika kata sifat ini digunakan sebagai predikat suatu kalimat, maka akhiran na tidak digunakan lagi. Oke, jadi nanya tidak digunakan lagi ya. Oke, ketika dia menjadi sebuah predikat dalam sebuah kalimat. Oke, melainkan langsung diikuti dengan akhiran des atau da ya. Ketika di ujung kalimat ya, misalkan Yamaga kirei des ya. Kirei itu cantik ya, itu kirei na harusnya. Yamaga kirei na des chigau. Tapi Yamaga kirei des tuh kan eh. Hai. Jika dipakai untuk menerangkan kata benda, da menjadi na, contoh, kirei nakao, genki nakarada. Oke. Jadi bisa diimbuhkan par- partikel atau imbuhan na ini itu menerangkan kata benda. Kata bendanya yaitu yang mana? Yang ini ya, kao, kirei nakao. Jadi cara mengartikannya, kirei nakao artinya adalah wajah yang cantik ya. Oke, genki nakarada, karada badan ya. Jadi karadanya diterangin ya, harus diembuhkan eh, nak ya, eh, badan yang sehat. Oke, atau yang semangat ya, seperti itu. Oke, next, nakeyoshi diklarifikasikan menjadi dua macam, yaitu keiyodoshi yang menyatakan sifat, contoh Shizuka da, Kirei da, ini apa ini? Ya, oke. Terus yang kedua, keiyodoshi yang menyatakan perasaan ya. Contohnya iada, zanenda, fushigida, iya eh, apa ini? Kirai ya, kiraida. Ya, benci ya, kirai. Oke, hai, segi. Next ada sushi ya. Su ini berarti menyatakan bilangan ya atau hitungan ya. Oke, kata untuk hitungan tidak mengalami konjugasi. Jadi sonomama. Oke, terus ekspresi untuk menyatakan hitungan. Oke, contohnya hitori, tari ya, atau totsu, tatsu, mitsu ya, iko, niko ya, dan lain-lain. Oke, itu tergolong jadi kata benda ya sebenarnya. Oke, jadi tidak mengalami perubahan bentuk kata.
Next, ada fukushi atau kata keterangan. Fuku itu mengalami pengulangan ya, atau adverb. Oke, digunakan di depan kata kerja dan kata sifat atau untuk memperkenalkan frase tertentu. Ya, tidak mengalami konjugasi, ya, tidak ada perubahan. Fukushi adalah kata-kata yang menerangkan verba, adjektiva, dan adverbial yang lainnya. Menyatakan keadaan atau derajat suatu aktivitas, suasana, atau perasaan pembicara. Oke, diucapkan oleh Matsuoka, ya. Oke, contoh, Coto, ya, sebentar, ya. Kata keterangan, ya, pengimbuhan aja. Kanarazu, ya, pasti atau perlu. Yoku, dengan baik. Moto, lagi, lebih, semakin. Naka-naka, dengan sangat. Hakiri, dengan jelas, gitu ya. Oke. Coto misalkan ya, coto kuremas ya, itu terlambat sebentar ya. Ya, kanarazu kanarazu cui shite kudasai misalkan ya. Dipastikan ya, tolong hati-hati misalkan. Cuma pengimbuhan saja ya. Oke, kata keterangan di depannya biasanya di depan kata kerja itu sendiri ya. Oke, hai, segi. Itu rentaishi ya, rentaishi atau penjelas kata benda. Penjelas kata benda digunakan di depan kata benda. Oke, tidak mengalami konjugasi. Kelas kata yang termasuk kelompok jiritsugo yang tidak mengenal konjugasi yang secara keseluruhan digunakan untuk menerangkan nomina atau pronomina. Contoh ya, kono, sono, ano, dono, koko, soko, asoko, doko, irona. Oke, rentaishi penjelas kata benda. Oke, kono tabemono とかね。はい。その鍵、あの時計とかね。はい。次。はい. Setsujokushi ya. Setsujoku itu kata penghubung. Setsujoku ya. Tidak mengalami konjugasi. Oke. Dapat berdiri sendiri dan berfungsi untuk menyambungkan sebuah kalimat dengan kalimat lain. Atau antar bagian kalimat atau frase dengan frase. Oke. Setsujokushi tidak bisa menjadi subjek, objek, predikat, ataupun kata yang menerangkan kata lain. Oke, setsujoku ya. Contoh nani-nani, ba. Oke, hai. Nani-nani, jika. Ya, ini kayak bunto ya. Misalkan, itu, nandaro. Kono moji o yomeba wakarimasu. Oke, jika membaca tulisan ini, bisa tahu ya. Oke, hai. Segi, ada kedo ya. Artinya adalah tetapi ya. Nani-nani, kedo, nani-nani ya. Misalkan ya. Terus dakara, nani-nani ya contohnya. Oke, oleh karena itu ya. Oke, hai, segi. Kandoshi, kandoshi atau kata seru. Oke, tidak mengalami konjugasi. Kata yang dapat berdiri sendiri dan dapat dengan sendirinya menjadi sebuah bungsetsu. Pada umumnya menyatakan ekspresi ya karena berkaitan dengan kang ya, perasaan ya. Kayak kang doshi, perasaan, cara memanggil atau cara menjawab. Oke, ya ekspresi ya, ekspresi ketika kita ngobrol dengan lawan bicara kita. Kang doshi tidak dapat menjadi subjek. Oke, hai. Masih lanjut dengan Kang Doshi, yang menurut Iwabuchi dalam Sujianto dan Daidi 2004-169. Kang Doshi dibagi menjadi tiga macam, yaitu Kang Doshi yang menyatakan rasa haru, kayak contohnya hara, ya kan? Ma, oya, hora, aneh, ya, kayak ada sebuah tanggapan ya. Oke, Kang Doshi yang menyatakan panggilan, contohnya Moshi, kayak Kora, ya, Kora, ya kan? Kore, ne, ne, sa, Kora, ya mungkin kita sering terdengar ya, mendengarkan orang Jepang ya menggunakan Kang Doshi seperti itu. Yang ketiga Kang Doshi yang menyatakan jawaban, hai, iye, hmm, hmm, ya, oke dan lain-lain. Oke, next, sudah selesai. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.